Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqil al-awwalin ila yaumin nahdhah wa din, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan segenap kepengurusan Masjid Al-Faruq Labuan Ratu dan segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan maunahnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah beribadah kepadanya. Sallallahu wasallamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan atau pada kajian malam ini ada satu topik yang dimintakan ke saya, yaitu kaitan dengan hukum menuntut ilmu dalam Islam, ya. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kajian ini diarahkan kepada kajian fikih ke depannya, yaitu sudah sangat bagus sekali menurut saya. Ini seandainya mau diteruskan ke depannya kajian fikih, saya menyiapkan satu referensi kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Nama kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini bicara tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan rujukannya adalah hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara fikih juga, cuman basisnya berbasis hadisnya, hadis Nabi. Namun sebagai pengantar kita coba membedah tentang hukum menuntut ilmu dalam Islam. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya istilah hukum itu banyak sekali definisinya atau pengertiannya, itu tergantung ilmu apa yang kita pakai. Satu ilmu akan berbeda dengan ilmu yang lain dalam mendefinisikan atau memberi pengertian terhadap istilah hukum. Nah, namun karena kaitan kita dengan kajian fikih, maka yang harus kita pakai adalah usul fikih. Usul fikih. Jadi ketika bicara definisi apa itu hukum, maka yang kita pakai adalah ilmunya, namanya usul fikih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu definisi, dua setidaknya yang saya kutip di sini. Yang pertama adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Yang kedua, definisi yang kedua adalah Imam Mahalli. Apa kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Kata beliau dalam kitabnya Usulul Fiqih karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan al-hukmu huwa khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhyir awil wad'i. Hukum itu khitabullahi ta'ala, khitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitab itu bahasa Indonesianya titah, Pak, ya. Khitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, titahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hukum. Bi af'alil al-muta'alliqu, yang berkaitan atau yang berhubungan
bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, bil iqtida, dengan tuntutan, awit takhyir, atau pilihan, awil wad'ih, atau wadok. Nah, ini masih agak abstrak, nanti perlu dijelaskan satu-satu. Nah, jadi hukum itu adalah khitabnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan perbuatannya orang mukallaf. Ada kalanya dia tuntutan, ada kalanya dia pilihan, ada kalanya dia wadok. Wadok ini saya cari bahasa Indonesianya nggak ketemu, Pak. Nanti saya jelaskan wadok itu apa. Terus definisi yang kedua, al-hukmu huwa hitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min haitsu innahu mukallafun. Jadi hukum itu adalah khitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, titahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, min haitsu innahu mukallafun, karena posisi dia sebagai orang yang terbebani hukum. Jadi mukallaf itu terbebani hukum. Nah, kita coba bedah satu persatu sekarang. Yang paling gampang, Pak, khitabnya Allah itu yang ada di Al-Quran itu khitabnya Allah, itu namanya itu, Pak. Titahnya Allah ya Quran itu, yang 30 juz itu khitabnya Allah, itu namanya itu. Terus kemudian ada hadis, itu hakikat hadis itu juga khitabnya Allah sebetulnya, karena penjelas terhadap Al-Quran, tafsir terhadap Al-Quran. Terus apalagi khitabnya Allah itu ijma' para ulama. Misalnya pada zaman sahabat dulu ada ijma', kesepakatan para sahabat yang kemudian menjadi hukum bagi kita. Itu pada hakikatnya khitabnya Allah, karena musyawarah itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ketika kita menemukan masalah, wasyawirhum fil amr, kita disuruh musyawarah, maka sebetulnya kita sedang menjalankan khitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya ijma' pada masa sahabat? Kodifikasi Al-Quran. Al-Quran itu dulu kan tidak dikodifikasi, Pak. Kodifikasi itu ditulis terus dibendel kayak gini loh, Pak. Ini namanya kodifikasi. Al-Quran ini kan dulu tidak dikodifikasi di zaman Nabi. Ditulis, media tulisnya itu macam-macam. Ketika Allah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril, sahabat-sahabat tuh ada yang nulis di kulit binatang, ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di atas batu, ada yang nulis di tulang onta. Jadi belum dijadikan satu begini. Kapan Quran itu dijadikan satu? Ketika pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, setelah terjadinya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan orang yang mengaku nabi dan sudah punya anak buah banyak, namanya Musailamah al-Kadzab. Itu dalam riwayat sampai 40.000 itu anak buahnya Musailamah al-Kadzab. Itu mesti diperangi karena makar kepada pemerintah. Nah, itu banyak para penghafal Quran meninggal dunia gara-gara perang Yamamah itu. Makanya kemudian menjadi kegalauan para sahabat. Diskusilah sahabat itu, gimana ini kalau banyak yang meninggal dunia, nanti nasib Al-Quran. Diskusi itu luar biasa, Pak. Akhirnya diputuskan Al-Quran ditulis ulang dalam satu media tulis yang sama, kemudian dibendel. Kan nggak bisa dibendel, Pak. Ya satunya ditulis di atas batu, satunya di atas tulang, gimana mau ngebendelnya, Pak? Makanya kemudian ditulislah di media tulis yang sama, yaitu kulit binatang. Jadi media tulisnya kulit binatang. Belum ada teknologi kertas, Pak, kayak kita ini belum ada, Pak. Kertas kayak gini belum ada. Papirus itu belum dipakai, itu baru dipakai di Mesir. Enggak lazim dipakai itu di Jazirah Arab. Jadi yang dipakai itu media tulisnya adalah kulit binatang. Nah, itu kemudian ditulis di atas kulit binatang 30 juz. Nah, itu baru bisa dibendel, Pak. Itulah yang dikatakan kodifikasi Al-Quran.
Al-Quran ditulis ulang kemudian dibendel. Nah itu pun penulisannya harus melalui seleksi ketat, harus disaksikan oleh para penghafal Quran, harus ada catatan aslinya. Dan penulis Al-Quran itu sama dengan penulis Al-Quran ketika baginda Rasul masih hidup. Siapa? Zaid bin Thabit dan timnya. Itu bentuknya tim. Nah keputusan menulis Al-Quran dan dibendel itu ijma' Pak, kesepakatan para sahabat. Maka ini juga menjadi hukum, harus diakui dia sebagai hukum. Kalau ini nggak diakui sebagai hukum, lah Quran yang beredar hari ini kan juga dasarnya ke sana rujukannya. Nah kira-kira seperti itu Pak. Jadi khitab Allah ini luas ya. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah al-muta'alliquh, yang berkaitan, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi yang dihukumi itu perbuatannya Pak. Misalnya ini kita asumsikan minuman keras lah di depan saya. Apa hukumnya khomer misalnya? Apa hukumnya khomer? Enggak ada hukumnya Pak khomer Pak. Tapi apa hukumnya minum khomer? Kan baru ada perbuatan Pak. Jadi yang dihukumi itu perbuatannya, af'alul mukallaf yang dihukumi itu. Khomer itu kalau di Quran Pak, yang dimaksud khomer itu adalah fermentasi buah anggur yang diperas sama fermentasi buah kurma yang diperas. Itu yang dimaksud Quran dengan kata-kata khomer. Jadi anggur itu diperas, ditaruh di gelas kayak gini, taruh di suhu ruangan 1 kali 24 jam dia sudah mengalami fermentasi alkohol, dan kalau diminum sudah bisa mabok tuh. Nah itu namanya khomer di Quran. Nah terus kemudian gimana kalau ada minuman kayak gitu yang bukan bahannya dari anggur dan bukan dari kurma? Maka perlu hukum kias, analogi. Sebab kalau hukum kias nggak diterima, gimana cara mau mengharamkan narkoba? Narkoba kan nggak ada di Quran. Di Quran kan innamal khomru, khomer aja. Khomer di abad ke-7 itu bentuknya adalah fermentasi buah anggur, fermentasi buah kurma. Lah sekarang kan sudah berkembang Pak. Ada kokain, ada morfin, ada putau. Gimana cara mengharamkan itu kalau nggak menggunakan hukum kias? Maka hukum kias harus diterima. Segala minuman yang memabukkan hukumnya haram karena dikiaskan dengan khomer. Ini namanya hukum kias. Itu harus diterima. Kalau nggak diterima, kita susah Pak mengharamkan yang berkembang hari ini. Kan sekarang apa-apa sudah bisa difermentasi, bisa diperas. Jagung bisa, kedelai bisa. Sekarang maka minuman keras berkembang. Bahkan saya dengar kecubung bisa katanya. Katanya Pak, saya nggak ngerti ini. Ya kan? Soda dicampur obat panu katanya, dicampur baygon katanya sudah bisa bikin teler nih katanya. Ya katanya. Ada yang cerita. Lah cara mengharamkan kayak mana? Kalau nggak pakai analogi, maka hukum kias harus diterima sehingga turunannya hari ini bisa kita haramkan semuanya, karena itu membawa mudarat kepada umat. Nah ini jadi perbuatannya Pak yang dihukumi. Maaf nih misalnya babi kan diharamkan. Apa hukumnya babi? Ya nggak ada hukumnya Pak. Tapi apa hukumnya mengkonsumsi daging babi? Kan belum ada perbuatan Mbak, kalau cuman babinya nongkrong aja di depan kita kan. Tapi kalau sudah kita makan baru ada hukumnya. Karena apa? Al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Mesti berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Yang dihukum itu perbuatannya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah iktidho. Iktidho ini apa? Jadi begini Bapak sekalian, hukum ini dibagi menjadi dua. Ini dalam catatan saya, nanti tak kasih contoh-contohnya. Ini pengantar Pak ya, sebelum kita masuk nanti ke teknis ya, ke apa namanya, kajian teknisnya. Hukum dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum taklifi.
Hukum taklifi ini Pak, yang pertama tolabul fi'li, tuntutan untuk mengerjakan. Taklifi ini beban ya, taklif itu beban Pak, ditaklif itu dibebani, maka orang yang terbebani disebut mukallaf. Mukallaf itu ciri-cirinya akilin balighin, itu orang yang berakal dan sudah balik, itu namanya mukallaf. Mukallaf artinya terbebani hukum sudah dia. Nah, makanya ditaklif, dikasih beban sama Allah Subhanahu wa taala karena sudah cakap dia. Tanda-tandanya akilin balighin. Kalau tidak memenuhi syarat akilin balighin, gugur. Hukum taklif ini gugur. Misalnya apa? Tidak akilin. Kalau tidak akal sehat apa namanya? ODGJ Pak. Orang dengan gangguan jiwa itu enggak terbebani sudah itu, enggak terbebani sholatnya. Stres berat itu misalkan, skizofrenia gila, nah, itu sudah enggak terbebani lagi dia, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Terus balik ini kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan menstruasi tandanya head, menstruasi atau head. Nah itu kemudian itu disebut dengan balik ya, akilin balighin, maka kemudian dia disebut mukallaf. Nah hukumnya disebut hukum taklifi. Nah yang pertama adalah tolabul fi'li, tuntutan untuk melakukan. Nah tuntutan untuk melakukan ini ada dua, ada tolaban jaziman, ada tolaban ghairu jazimin. Tuntutan melakukan itu ada tuntutan yang harus. Nah tuntutan yang harus hukumnya wajib. Jadi urutannya begitu Pak. Jadi pertama hukum taklifi, hukum yang memberi beban. Nah ini. Terus yang pertama tolabul fi'li, tuntutan untuk melakukan. Nah kalau tolaban jaziman, tuntutannya harus, maka hukumnya wajib. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Itu tolaban jaziman, harus. Puasa Ramadan harus, mengeluarkan zakat fitrah harus, tolaban jaziman harus, maka hukumnya dia wajib atau ijab. Wajib atau ijab. Ini struktur berpikir untuk memahami hukum Islam itu seperti itu. Terus kemudian ada tolaban ghairu jazimin, tuntutan yang tidak harus dianjurkan, maka konsekuensinya hukumnya namanya sunnah. Tuntutan yang tidak harus dianjurkan. Apa contohnya? Sholat rawatib, qobliyah isya, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Kalau qobliyah maghrib enggak ada, ba'diyah asar enggak ada, ba'diyah subuh juga enggak ada. Adanya qobliyah subuh. Qobliyah itu sebelum Pak ya. Qoblah itu sebelumnya. Kalau sesudah ba'diyah ya. Jadi qobliyah itu sebelumnya, kalau ba'diyah itu sesudahnya. Nah, itu sesudahnya. Ba'diyah duhur, qobliyah duhur, terus kemudian qobliyah asar, ba'diyah asar itu di hadis nggak ada. Kalau pendapat ulama banyak. Saya coba ingin berbasis hadis dulu, nanti kita diskusikan yang pendapat ulama. Karena ada misalkan kayak qobliyah subuh, itu ada yang nyebutnya sholat sunnah fajar Pak. Ada yang nyebutnya qobliyah subuh, ada yang menyebutnya ya sunnah fajar berdiri sendiri, qobliyah subuh berdiri sendiri. Ini sudah pendapat ulama yang begini, sudah tafsir yang seperti ini, sudah tafsir yang seperti ini. Sama dengan sholat duha awal waktu atau sholat isyraq, itu sudah pendapat ulama. Kalau ulama-ulama sufiyah atau sufin, ulama sufi namanya sholat isyraq, syuruk.
Tapi kalau fuqaha ahli fikih nyebutnya sholat duha di awal waktu. Kapan itu? 15 menit setelah matahari terbit. Kalau lagi matahari terbit itu haram sholat. Sholat haram pas lagi matahari terbit. Misalkan jam 6 matahari terbit, haram sholat. Karena 3 saat itu ada hadisnya sahih, ada 3 waktu yang diharamkan kita sholat dan menguburkan jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, pas lagi terbit, ketika matahari pas di atas kepala, dan ketika matahari lagi proses terbenam sampai terbenam sempurna. Kalau matahari lagi terbit itu haram, tapi kalau sudah naik 1 tombak itu sudah boleh. Nah, naik 1 tombak ini kan tombaknya siapa? Nah, makanya dihitung sama Syekh Wahbah Az-Zuhaili 12 hasta. Nah, repot lagi ini kan, hasta ini kan ukurannya nggak sama lagi, udah pakai menit. Nah sekarang 15 menit, berarti kalau sudah 6:15 itu sudah bisa sholat duha di awal waktu, atau sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah terus kalau duhur pas di atas kepala, kalau sudah geser ke barat sedikit tuh namanya zawal. Nah itu sudah masuk waktu zuhur. Nah kalau proses terbenamnya matahari sampai terbenam, kalau sudah terbenam sempurna, nah itu sudah maghrib Pak, namanya Pak. Nah begitu kajiannya itu seperti itu, kajian fikihnya itu seperti itu. Ya, kajian fikih itu seperti itu. Nah Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti kalau mau kita bedah fikih sholat enggak apa-apa. Kalau mau perbandingan madhab nanti saya sampaikan. Siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan, tapi ya pusing sendiri Pak biasanya nanti kalau sudah begitu. Nah kalau saya ngikutin yang muktabar saja, yang pendapatnya masyhur. Ya ada juga yang tidak masyhur, itu ada ya. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah tolabut tarkih, tuntutan untuk meninggalkan. Tolabut tarkih itu tuntutan untuk meninggalkan. Kalau tolaban jaziman, kalau tuntutannya itu harus, maka dia hukumnya haram. Apa contohnya? Yang saya sampaikan tadi, minum khamr, berzina, membunuh orang. Nah itu tuntutan meninggalkannya tolaban jaziman, tuntutan yang harus ditinggalkan. Nah kalau tuntutannya tolaban ghairu jazimin, namanya makruh Pak, namanya. Apa contohnya? Suruh ditinggalin tapi ya nggak nyampe dosa, nggak nyampe dosa, tapi kalau ditinggalin malah dapat pahala. Apa contohnya? Makan bawang mentah enggak sikat gigi, habis itu sholat di masjid, zikirnya kuat lagi, kan mengganggu kesejahteraan kanan kirinya Pak. Itu makan pete, makan jengkol, enggak sikat gigi, udah gitu kencing di kamar mandi masjid, mabok Pak yang berikutnya itu. Nah itu kenapa kemudian dimakruhkan yang begitu itu. Nah itu namanya tolabut tarkih, tapi tolaban ghairu jazimin, tuntutan yang tidak harus tapi anjuran untuk ditinggalkan. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah tolabut tahyir. Tahyir itu boleh milih Pak. Boleh milih ini melaksanakan atau meninggalkan. Melaksanakan pun boleh milih. Contoh, Bapak besok pagi mau sarapan lontong sayur apa mau soto. Nah, itu kan tahyir Pak, namanya yang seperti itu. Nah tahyir ini hukumnya mubah atau ibahah, boleh milih iya atau tidak, atau dua-duanya. Tapi kalau isyrab jadi haram. Apa? Rakus, dimakan semua, perutnya akhirnya susah napasnya. Kenapa? Kata hadis, sulusun li to'amin, sulusun li syarobin, itu sulusun untuk bernapas. Perut ini sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Nah habis semuanya isi makanan semua, itu namanya
berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan ini hukumnya haram karena harus ditinggalkan. Tolabut tarki tolaban jaziman. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini definisi hukum, pembagian hukum dalam Islam menggunakan perspektif ilmu usul fikih. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak istilah Pak yang dipakai Pak ya. Misalnya sunnah itu ada yang menggunakan istilah nadab. Nadab itu non dalba, nadab. Ada yang menggunakan istilah mandub, ada yang menggunakan istilah mustahab, pakai hak dia. Ada yang menggunakan istilah tatawwu. Banyak sekali istilahnya Pak. Kalau Imam Abu Hanifah itu haram itu dia pakai istilah mahdzur. Imam Abu Hanifah itu menggunakan kata mahdzur. Sama kayak batal itu ya. Batal itu ada yang menggunakan istilah ghairu sihah, tidak sah. Tidak sah sama dengan batal. Ada yang menggunakan istilah butlan. Ada yang menggunakan istilah fasad, rusak. Jadi banyak istilahnya yang dipakai oleh ulama. Dan istilah ini kadang-kadang ada persamaannya, kadang-kadang juga ada perbedaannya gitu kalau mau kita bedah per istilah. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah hukum wad'i. Apa hukum wad'i itu? Contoh hukum wad'i itu begini Pak. Kita ini wajib melaksanakan sholat duhur kan ketika sudah masuk waktu Pak. Kalau Bapak masih jam 11 kan sholat duhur belum wajib Pak. Ketika masih jam 11. Ketika sudah zawal, sudah matahari agak condong ke barat dikit, matahari lurus di atas kepala, geser dikit ke arah barat, setelah zawal baru hukum wajib itu muncul. Nah, ini disebut dengan hukum wad'i, namanya hukum sebab. Wajib itu datang disebabkan matahari zawal, maka wajib kita sholat duhur. Ini namanya hukum wad'i, namanya yang seperti itu. Subuh misalkan jam 3, kan belum wajib jam 3. Tapi kalau sudah fajar sudah terbit, fajar sidik sudah terbit, maka subuh sudah jatuh hukum wajibnya. Nah, itu disebut dengan hukum wad'i. Ini yang dimaksud dengan hukum wad'i dalam Islam. Nah, itu disebut dengan sebab. Terus kemudian ilat. Ilat ini gini Pak. Homer itu kenapa diharamkan tadi? Kasih contoh Homer. Sama Allah diharamkan karena merusak akal. Istilah yang dipakai itu watuh, menutupi akal sehat. Menutupi akal sehat. Menutupi akal sehat itu orang kita nyebutnya mabok. Kalau pakai narkoba nyebutnya apa? Teler gitu kan. Gedek. Itu gotuhu semua, itu menutupi akal sehat. Nah, menutupi akal sehat itu disebut ilat Pak. Maka semua minuman yang memiliki ilat yang sama, maka dia hukumnya haram. Apapun lah itu, zat A dicampur dengan zat B dicampur dengan zat C yang kemudian dikonsumsi membuat akal sehatnya tertutup, dia haram karena memiliki ilat yang sama. Itu namanya ilat Pak, namanya. Nah, ilat ini bagian dari hukum wad'i. Hukum wad'i. Terus kemudian syarat. Ini juga hukum wad'i Pak, syarat. Sekarang begini, Bapak jadi wajib sholat itu karena Bapak sudah akilin baligin. Coba Bapak tidak akilin baligin kan nggak wajib. Masih usia 5 tahun kan nggak wajib. Berarti kalau begitu akilin baligin itu syarat wajib. Apa syarat wajib lagi? Mesti muslim. Coba kalau Bapak non muslim nggak wajib. Nah, itu syarat wajib. Nah, syarat wajib ini dinamai hukum wad'i. Ada namanya syarat sah. Sholat tidak sah kalau tidak wudhu. Maka wudhu itu disebut dengan syarat sah. Nah, syarat sah ini disebut dengan hukum wad'i dalam Islam. Hukum wad'i yang berikutnya adalah mani, penghalang Pak, yang sebelumnya wajib jadi gugur hukum wajib itu. Apa contohnya? Di bulan suci Ramadan semua wajib puasa
mau laki mau perempuan, tapi perempuan punya mani, punya penghalang. Apa? Kalau dia menstruasi, gugur kewajiban, tapi harus dikodok. Jadi hanya sukutut tolak, tidak sukutul kodok. Kalau puasa bagi perempuan hanya gugur kewajiban pada hari itu, tapi tidak gugur kodok. Tapi kalau sholat kan sukutut tolak, sukutul kodok, Pak. Kalau perempuan menstruasi, ya dia gugur kewajiban hari itu, dia juga gugur kodok. Kan nggak perlu dikodok sholatnya kalau perempuan menstruasi. Tapi kalau puasanya wajib dikodok. Nah itu namanya mani, Pak. Nah yang seperti itu mani. Apalagi yang jadi mani, banyak sekali. Bapak, kata medis, kalau bapak puasa maka sakit bapak tambah parah. Ya bapak berarti ada mani untuk puasa, jangan puasa. Atau bapak karena sangat sepuh sekali, kata medis kalau bapak puasa berbahaya bagi kesehatannya, itu namanya mani, ada penghalang dia. Terus kemudian yang berikutnya adalah sihah. Sihah ini ada sihah, ada butlan, ada sah, ada batal. Jadi begini Pak, sihah ini dia punya konsekuensi hukum berikutnya. Itu namanya sihah Pak. Kalau sholat kita sah, maka gugur kewajiban. Itu konsekuensinya kalau dalam ibadah. Tapi kalau dalam muamalah, kalau misalkan dalam jual beli itu sah, maka kepemilikan pindah. Itu disebut kalau dalam usul fikih disebut dengan nufud. Contoh misalkan saya beli minuman ini, ketika akad jual belinya sah, yang minuman sebelumnya milik penjual pindah tangan ke saya jadi milik pembeli. Itu konsekuensi dari sah kalau dalam dunia muamalah. Jadi dia kepemilikannya pindah. Nah kalau dalam pernikahan, misal dalam akad nikah, apa kalau sah? Kalau sah berarti kita punya diberi kehalalan untuk istimta, bersenang-senang dengan istri. Kalau sebelum akad nikah kan haram. Pegangan tangan sama perempuan ajnabiyah kan haram, pelukan haram, ciuman haram, apalagi sampai hubungan badan. Tapi begitu akad nikah sah, sudah berbalik dia, menjadi halal semuanya, bahkan menjadi ibadah. Itu konsekuensi dari sihah. Nah kalau butlan, hilang semua konsekuensi itu kalau batal. Misalkan apa? Akad nikah rukunnya tidak tercapai. Misalkan akad nikah walinya tidak ada, akad nikah tidak ada ijab qabul, tidak ada sigot. Sigot itu nama lainnya ijab qabul, maka butlan, batal. Kalau batal tidak bisa, tidak halal kita dengan perempuan itu. Nah ini hukum sah dan hukum sihah dan hukum fasad atau butlan ini disebut dengan hukum wad'i. Ini pembahasan masih global Pak ya, karena ini masih bicara saya tentang hukumnya, bicara tentang hukumnya. Terus kemudian yang berikutnya ada istilah rukhsah. Ini juga bagian dari hukum wad'i, rukhsah. Apa contohnya? Bapak perjalanan minimal 81 kilo, sebetulnya 80, sekian, tapi kita genepin lah 8. Nah ini perbedaan banyak Pak, makanya perlu kajian itu di situ. Perbedaan banyak. Oh Ustadz, enggak 81 kilo Ustadz, tapi 84. Oh tapi 90. Oh 94. Oh banyak Pak pendapat itu Pak. Tinggal Bapak mau pakai yang mana. Saya pakai yang paling minimalis saja, 81 kilo. Kalau perjalanan 81 kilo, maka sholat itu boleh dijamak dan boleh dikosor. Dijamak itu kalau ditarik ke awal namanya takdim, kalau ditarik ke akhir namanya takhir. Kalau asar dikumpulkan dengan duhur namanya jamak takdim, kalau zuhur dikumpulkan ke asar namanya jamak takhir. Kalau 4 dikorting jadi 2 namanya qosor. Kalau 4 bisa dikorting jadi 2, tapi kalau 3 nggak bisa. 1,5 repot ngaturnya nanti. Nah kalau sudah 81 dapat rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Boleh juga tidak puasa.
Boleh Pak tidak puasa kalau sudah perjalanan 81 kilo. Cuman hukumnya banyak. Kalau kajian fikihnya nanti tentang fikih puasa banyak hukumnya. Ada yang wajib tidak puasa, ada yang sunnah tidak puasa, ada yang khilaful aula untuk tidak puasa, tergantung situasinya, situasi orang yang menjalankan perjalanan itu. Nah, itu bagian dari hukum wad'i. Terus hukum wad'i yang berikutnya adalah ada dan qadha. Kalau sholat pada waktunya namanya adaan. Kalau sholat di luar waktu namanya qadhaan. Bapak tadi sholat maghrib pas di waktu maghrib adaan. Tapi kalau bapak ketiduran bangun jam 7 pagi, langsung ambil air wudhu, langsung sholat subuh, itu namanya qadhaan. Nah, itu bedanya adaan dengan qadhaan. Terus kemudian yang terakhir i'adah. I'adah ini contohnya saya sholat apa yang agak longgar zuhur di rumah 4 rakaat sholat. Nah, begitu keluar lihat orang sholat zuhur berjamaah, saya sholat lagi, ya itu namanya i'adah, namanya cari pahala yang lebih besar. I'adah namanya yang begitu. Nah, hukum kayak gini disebut dengan hukum wad'i. Hukum wad'i. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, materi terakhir. Kayaknya sebentar lagi masuk waktu Isya kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini saya ambil di Ibnu Majah 224-nya. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Tapi wajibnya ini ada wajib ain, ada wajib kifayah, Pak. Kalau wajib ain itu semua orang kena beban wajib, tapi kalau wajib kifayah itu sebagian saja, Pak, di satu komunitas atau satu kelompok, maka kewajiban itu sudah gugur, Pak. Kapan itu nyari ilmu itu wajib ain, kapan wajib kifayah? Tergantung tuntutannya dari kitab Allah. Kalau tuntutannya dia adalah wajib ain, maka ilmunya juga wajib ain, Pak. Apa contohnya? Sholat 5 waktu itu kan wajib ain, Pak, atau fardu ain, ya. Ya, karena sering ada yang nanya apa bedanya fardu dengan wajib. Nanti lain waktu kita bedah gitu loh. Karena ada yang menggunakan istilah fardu, ada yang menggunakan istilah wajib. Nah, itu ada perbedaannya, ada persamaannya nanti itu. Nah, kalau kembali lagi, kalau yang kita pelajari tentang sholat, maka ilmu tentang sholat itu fardu ain, Pak, wajib dia. Wajib, karena gimana kita mau melaksanakan kewajiban kalau ilmunya tidak ada? Nah, yang kifayah gimana? Yang kifayah apa contohnya? Tajhizul janazah. Karena pemulasaraan jenazah itu kifayah, Pak, tidak ain dia, tidak setiap personal. Jadi dalam satu lingkungan tuh ada yang bisa merawat jenazah, itu sudah gugur kewajiban di situ. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal itu ain, Pak, wajib ain. Masing-masing orang harus tahu ilmunya. Puasa, masing-masing orang harus tahu ilmunya. Tapi kalau fikih kurban itu kifayah, Pak. Yang penting ada yang faham, di lingkungan itu ada yang faham, maka dia sudah cukup, karena bisa memberi pencerahan itu yang faham. Misalnya apa hukumnya kurban dengan sapi betina? Boleh, yang utama jantan, tapi seandainya betina boleh. Jadi afdol saja yang jantan misalnya. Terus usia kalau domba berapa tahun? 1 tahun lebih, sehari nggak apa-apa. Kalau kambing 2 tahun, kalau sapi kerbau 2 tahun, kalau onta 5 tahun, lebih semua walaupun sehari. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gini kifayah, Pak, yang kayak gini kifayah. Jadi 1-2 yang paham di satu komunitas itu sudah cukup. Tapi kalau sudah kaitan dengan kegiatan kita seperti wajib sholat 5 waktu, wajib zakat, puasa, ilmunya juga jadi wajib ain, Pak. Masing-masing kita harus belajar cara wudhu yang benar, cara zakat yang benar.
Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Itu kifayah, Pak. Kalau nggak ada kaitannya dengan kebutuhan personal kita. Contoh misalnya, apakah semua orang mesti ahli ekonomi? Enggak. Ada yang ahli pertukangan, itu kifayah, Pak. Ada yang ahli teknik, itu kifayah. Ada yang ahli ekonomi, itu kifayah. Yang ain itu yang sifatnya apa ya, sifatnya berkaitan dengan kewajiban kita, itu baru ilmunya menjadi fardu ain. Nah, maka sudah benar kalau kemudian seandainya ada keinginan kuat seperti yang dikomunikasikan dengan saya, pengen mendalami kajian fikih, termasuk beberapa perdebatan di tengah masyarakat, nanti saya usahakan saya carikan rujukannya, karena rujukan itu penting, karena perdebatan itu luar biasa di tengah masyarakat itu. Nah, kita carikan rujukannya, ya silakan, mana yang mau dipakai enggak apa-apa, kan seperti itu ya kan. Saya kira itu sebagai apa ya, pengantar lah, karena sebentar lagi sudah masuk isya ya masih 4 menit lagi, 3 menit lagi ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini, tentu yang pertama harapan kita semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Saya biasanya, Pak, kalau ngisi pengajian jarang habis maghrib sampai isya, karena nggak ada sesi tanya jawab. Saya biasanya kalau ngisi kajian itu ada sesi tanya jawabnya di akhir, ya kan. Kalau saya nggak sanggup jawab, ya saya tampung, saya cari rujukannya, gitu loh, rujukannya. Karena saya pantang saya berbicara kalau tidak ada rujukan, tidak punya rujukan, harus ada rujukannya. Karena kenapa? Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat, Pak. Yang dihisap pertama nanti yang ngomong ini, yang dihisap sama yang Pak Kuasa ini. Ada rujukannya enggak ngomongnya itu? Nah, itu kira-kira kalau ada rujukannya kan saya bisa ngebantalin kalau ditanya, Ustadz apa rujukannya? Saya punya kitabnya, ini karya Ibnu Hajar al Asqalani, muridnya Imam Bukhari. Saya ada rujukannya kalau saya ngomong. Nah, makanya kalau memang ada yang berbeda dengan beliau, saya cari nanti, Bapak dapat dari mana, rujukannya siapa. Kalau enggak saya cari, saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, biasanya begitu, Pak. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kalau seperti itu. Tidak ada lagi perdebatan yang tidak produktif di tengah masyarakat, apalagi sampai menimbulkan konflik yang tidak perlu. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari saya. Akhirul hada ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.